Haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Dari warna yang kemarin diberikan ya, saya sudah melihat calon-calon yang akan membuka sidang-sidang baru ini ya. Haleluya. Nah, nanti setelah firman Tuhan ini saudara akan lihat, oh saya ternyata ya yang dipanggil oleh Tuhan ya. Semua sudah bikin warnanya kan, sudah diikuti tesnya ya. Haleluya. Yang belum ya, nanti tolong diisi, dibikin ya. Karena nanti itu akan akan memberitahu kepada saudara apa yang menjadi kekuatan saudara-saudara semua ya yang ada di sini. Haleluya. Dan saya percaya bahwa setiap yang ada di sini ini akan menerima berkat Tuhan ya. Nah, kalau saudara adik-adik ini sudah mengisinya, maka itu akan gampang sekali dikenali ya tentang hal yang akan dibicarakan pada hari ini. Baik, saya akan sharing screen dulu ya untuk firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Oke, saya sharing screen ya. Sebentar ya, supaya kita lebih fokus dan puji Tuhan. Ya, topik pada hari ini mengenal karakter pribadi. Tadi saya diberitahu nanti setelah firman Tuhan ini akan ada quiz ya. Akan ada games dan games itu nanti akan ada hadiah. Jadi ini tolong diperhatikan ya karena tampilan ini cuma sekali lewat. Jadi tolong diperhatikan, kalau mau catat boleh ya supaya nggak lupa ya. Boleh juga ya. Kalau mau direkam juga boleh supaya ingat ya. Karena ini berkaitan dengan kehidupan saudara dan kaitan dengan pelayanan nanti ya. Saya senang Bapak-bapak, ibu-ibu boleh ikut dan anak-anak semua boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar apa arti karakter ya. Apa sih karakter itu, Om Hendra? Ya, karakter itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita yang diekspresikan pada saat kita lagi sendiri, pada saat kita lagi tertekan atau pada saat lagi ditinggikan ya, ketahuan nanti karakternya. Kalau saudara kemudian mendapatkan persoalan, nah nanti kelihatan apakah stres ataukah ya biasa aja ataukah malah bersyukur. Nah, itulah karakter. Pada saat saudara dipuji ya, wah hebat sekali. Nah, apakah langsung jadi sombong? Wah, aku hebat banget katanya ya. Ataukah ya itu semua untuk Tuhan. Nah, itu ya, rendah hati. Nah, itu namanya karakter ya. Jadi perilaku yang diekspresikan pada saat seseorang dalam keadaan tertekan atau ditinggikan ya, dan hanya orang itu dan Tuhan nanti yang tahu. Dan kalau kita belajar ini kita tahu jadinya ya. Nah, kemudian respon yang muncul yang dari saat orang tertekan atau ditinggikan itu bisa respon yang benar atau respon yang salah ya. Pada saat dia misalnya dipuji ya dan kemudian dikatakan wah kamu penampilannya bagus, dan orang itu berkata wah itu kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan yang memberikannya. Nah, ini namanya respon yang benar ya. Wah, tapi kalau ada orang bilang wah kamu bagus sekali loh penampilan tadi, nah langsung tepuk dada, siapa dulu, wah saya jagoan. Nah itu ya, nah itu berarti karakternya sombong ya. Nah, dan ada juga orang ya begitu dipuji ya, wah kamu hebat loh, masa sih, enggak lah saya jelek begini kok. Nah ini ya kelihatan bahwa orang itu rendah diri. Nah itu ya, jadi nanti akan kelihatan dari karakter itu. Jadi makanya karakter itu bisa diubah dan bisa juga ditingkatkan. Nah, pembentukan karakter kapan terjadinya? Pembentukan karakter itu terjadi pada waktu kita dilahirkan dari orang tua kita. Ya, anak-anak diberikan DNA dari papa dan mama, maka karakter itu menurun, karakter orang tua menurun ke kita ya. Jadi saya menerima karakter dari orang tua saya, saudara juga menerima karakter dari orang tua saudara. Dan semua itu adalah hasil pemberian dari Tuhan. Makanya tidak heran kalau karakter saya itu mirip-mirip dengan papa saya atau mama saya. Demikian juga saudara ya. Karakter saudara pasti akan mirip-mirip dengan papa atau mama saudara. Nah, kalau mirip tetangga, wah bahaya kalau begitu kan. Nah, itu ya. Jadi pasti mirip dengan orang tua ya. Karakter itu terjadi juga kalau kita ada mengikuti pendidikan.
saudara belajar, juga iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan itu menentukan karakter kita, juga motivasi kita, ya. Firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita terima itu akan membentuk karakter kita, dan juga pola asuh dari orang tua itulah yang akan membentuk karakter kita. Nah, jadi karakter itu ya adalah berasal dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, semuanya itu akarnya adalah talenta. Talenta itu adalah pemberian Tuhan kepada setiap manusia dan diturunkan lewat DNA orang tua. Dari talenta itulah nanti akan lahir karakter. Karena kita berbicara tentang talenta dan karakter ini, kita harus menyinggung apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 ya. Saya tahu ini anak-anak hamba Tuhan dan semua hamba Tuhan di sini pasti sudah tahu ayat tersebut. Jadi ayat 14 berbicara Tuhan memberi kita talenta dan karunia ya. Lalu ayat 15 berbicara ada orang pertama diberikan 5 talenta, dan orang kedua diberikan 2 talenta, dan orang ketiga diberikan 1 talenta. Ayat 16 berbicara orang pertama menjalankan talenta itu dan beroleh 5 talenta. Ayat 17 berbicara orang kedua diberikan 2 talenta dan memperoleh laba 2 talenta. Ayat 18 kemudian orang yang pertama diberi 1 talenta tapi dia menyembunyikan talentanya itu dan dia tidak mengembangkannya. Ayat ke-19 Tuhan mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20 berkata, maka Tuhan itu akan memberikan berkat berkelipatan kepada orang yang mengembangkan talentanya. Oke, 21 itu sama dengan ayat yang ke-22, Tuhan itu memberikan balasan kepada orang yang mengembangkan talentanya. Tetapi ya, ayat yang ke-23, 24, 25, 26, 27 itu dikisahkan tentang orang yang punya 1 talenta tapi dia tidak kembangkan. Dan apa yang terjadi dengan orang itu, ayat yang ke-28 berkata, orang itu diambil talentanya. Dan setelah diambil talentanya itu diberikan ke orang lain. Nah ini ya, jadi kamu semua ini ya, sebagai anak-anak hamba Tuhan, ingat baik-baik kamu itu mewarisi talenta dari orang tua. Tadi saya katakan mewarisi DNA dari papa dan mama. Berarti talenta papa turun ke kamu, talenta mama diturunkan ke kamu. Tetapi berarti kalau kamu tidak kembangkan itu talenta itu akan diambil darimu dan diberikan kepada orang lain. Nah ini ya, sungguh sangat disayangkan. Jadi sebagai anak-anak hamba Tuhan, kamu ingat baik-baik kamu punya talenta. Nah talenta itu berarti harus digunakan. Apa Pak Hendra talenta saya ya? Ya boleh, kalian sudah tahu, bagus, puji Tuhan. Nah, tapi hari ini kita akan bahas bersama-sama lebih detail ya. Dan khususnya yang sudah tes yang tadi foto war itu, foto karakter itu nanti akan lebih mengetahuinya. Jadi bukan hanya talentanya diambil ya dari orang yang tidak mengembangkan talenta itu, orang itu sendiri pun kemudian dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap, dicampakkan di sana, itu kata ayat 30. Nah itu sebabnya talenta papa mama yang sudah diberikan kepada kalian dari Tuhan itu diturunkan kepada kalian, hendaknya itu digunakan ya, itu dia. Baik, nah kita lihat sama-sama ada 4 jenis karakter ya yang saya pelajari dari seorang hamba Tuhan yang membuat tentang pembagian karakter manusia berdasarkan warna, yaitu karakter manusia yang disebut sebagai karakter warna merah ya. Jadi orang-orang warna merah berbeda dengan orang-orang yang berwarna kuning ya. Makanya kemarin dalam tes kemarin ya, ada yang namanya kuning merah ya, ada yang namanya hijau kuning, ada yang ungu merah ya, ternyata punya warna yang berbeda-beda. Kalau saya lihat ini ada 20 orang ya yang sudah masukin di grup itu beda-beda semuanya. Nah, ini berarti seperti firman Tuhan bilang kepada setiap orang, Tuhan memberikan talentanya masing-masing. Ya, ada yang diberikan merah kuning, kuning merah, hijau kuning, ungu hijau, hijau ungu. Ada yang bertanya, Pak Hendra, itu artinya apa merah kuning hijau? Kayak pelangi-pelangi. Ada juga yang bilang ini kayak lampu lalu lintas, ya itu dia ya. Nah ini untuk
membuat kita lebih mengerti saja ya pembagian karakter tersebut. Nah, yang dikaitkan dengan merah atau yang disebut sebagai karakter merah itu artinya kalau sudah lihat ya grafik itu ya, yang panah ke atas itu berarti orang itu yang merah adalah orang-orang yang aktif, dan ada yang tanda panah ke kiri dan ada tulisan tugas di situ, bisa dilihat ya. Itu berarti orang-orang merah ini adalah orang-orang yang aktif dan selalu aktifnya kepada pekerjaan, kepada tugas ya. Kalau begitu orang-orang kuning bagaimana Pak Hendra? Orang-orang kuning itu adalah orang-orang yang aktif dan orang-orang yang senang bergaul atau orang-orang yang senang berkumpul dengan orang-orang, perhatiannya kepada orang ya. Jadi bisa dipahami ya, kalau orang merah adalah orang yang aktif dan fokusnya kepada apa? Pekerjaan ya. Kalau orang kuning, orang-orang yang aktif dan fokusnya kepada orang. Oke. Nah, kalau orang-orang hijau itu adalah orang yang pasif ya, lihat ke bawah ya, ini orang hijau adanya di sini, artinya ya tidak suka untuk bergaul ya, atau orang-orang yang ya adem-adem aja istilahnya kalau hijau ya. Kemudian orangnya pasif tetapi dia itu senang bergaul dengan perorangan ya. Kalau bedanya dengan kuning itu lebih kepada komunikasi massa ya dengan orang yang kebanyakan. Kalau pasif orang hijau itu adalah orang yang komunikasinya antar teman saja ya. Jadi hanya temannya sendiri yang akan mengenalnya dan orangnya ini tertarik bergaul one by one begitu ya. Nah, orang ungu bagaimana Pak Hendra? Orang ungu itu yaitu pasif ya, juga tidak suka bergaul, hanya bergaul dengan orang tertentu saja dan fokusnya kepada tugas pekerjaan yang lebih mendetail, yang lebih disukai oleh dirinya. Itulah ya. Jadi bisa dibedakan ya antara merah, kuning, hijau dan ungu. Nah, orang merah ya itu populasinya di dunia cuma 3%. Jadi sangat sedikit orang merah. Jadi kalau saudara punya talenta merah, itu karunia Tuhan yang luar biasa, harus digunakan dengan baik. Orang kuning di dunia ini cuma ada 17%. Yang paling banyak orang hijau. Orang hijau populasinya paling banyak, 69%. Orang ungu itu juga sedikit ya dibandingkan dengan kuning dan hijau. Orang ungu hanya ada 11% populasi di dunia. Jadi kayak tadi ya Samuel Purba kuning merah ya dites, dan ada beberapa yang kuning merah, berarti populasi kalian itu sedikit ya. Nah itu berarti sangat dibutuhkan. Orang ungu juga sedikit ya, seperti Gabriela tadi. Jadi sangat juga dibutuhkan. Lah kalau saya Pak Hendra hijau, saya banyak dong. Justru karena kalian banyak, justru kalian sangat dibutuhkan. Nah, jadi kalau begitu kita semua dibutuhkan, ya jelas ya. Namanya setiap orang diciptakan Tuhan itu unik ya. Setiap orang itu sangat-sangat dibutuhkan. Tetapi ada presentasinya karena memang Tuhan berikan kan kayak tadi ya, ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta ya. Tetapi pada prinsipnya ada orang yang diberikan 100 talenta, ada yang diberikan 20, 30, itu hanya perbandingan saja yang diceritakan oleh Alkitab tadi. Orang merah tadi saya katakan ya, orang merah itu fokusnya kepada tugas. Afektifnya dia kepada pekerjaan. Dia punya bahasa teknik ya, bahasanya teknis ya. Dia punya pikiran itu selalu kepada pekerjaan. Sikapnya itu adalah orang yang berani bertindak. Nah itu ya, orang yang berani bertindak, berani bekerja ya. Seperti Om Hendra kemarin ya, Tante Nola itu istri Om Hendra bilang, wah Pak, ini baik sekali nih kalau ada anak-anak hamba Tuhan berkumpul ya, kemudian dibikin ibadah, karena anak-anak kita di rumah ya kegiatan-kegiatannya berkurang, apalagi kan ada PPKM darurat dan juga liburan sekolah ya. Jadi begitu Om Hendra dengar dari Tante Nola seperti itu, langsung segera mengumpulkan teman-teman dan kita bikin grup ini ya, grup WhatsApp anak-anak hamba Tuhan, dan kemudian puji Tuhan dapat masukan dari hambanya Pak Pendeta Petrus Purba tentang Star Generation ya, generasi anak panah. Jadi begitu bergerak ya, semua mendukung. Nah itu puji Tuhan,
dapat dukungan juga dari Ibu Sonya, dari Bapak Fenly, dari Bapak Peter ya, dari teman-teman hamba Tuhan yang lain. Jadi cepat bergerak, cepat bertindak, dan akhirnya terwujud seperti ini. Inilah orang-orang merah. Jadi kalau saudara adalah orang merah, itu berarti saudara itu cepat bertindak. Ya, kalau kamu punya teman yang begitu dia gerak cepat, itu berarti dia orang merah ya. Nah, itu dia. Oke, orang merah itu menggambarkan mereka punya potensi yang berpikir, yang bertindak yang cepat. Orang merah itu kemauannya kuat. Dia itu orang yang mandiri, orang yang cepat, orang yang pemberani, orang yang pantang menyerah. Itu orang merah. Jadi kalau kamu orang merah, kamu itu dikaruniai Tuhan talenta yang seperti itu. Kemauan kamu kuat, mandiri, cepat, pemberani ya. Orang merah itu pemberani dan pantang menyerah, begitu ya. Kalau saya dulu berangkat dari Manado ya, sendiri naik kapal laut ya. Saya dengar ada teman-teman satu rombongan begitu ya. Kalau nggak satu rombongan nggak mau jalan. Nah, itu dia ya. Ketahuan bahwa orang itu bukan orang merah begitu ya. Tapi kalau orang merah sendiri aja dia pantang mundur begitu, maju terus ya. Itu orang merah. Oke, orang kuning sekarang ya. Kita lihat orang kuning itu adalah orang yang aktif, lalu kepada banyak orang yang ngomongnya terus, komunikasi terus, dan dia senang untuk bersahabat dengan semua orang. Dia ingin cepat untuk bersahabat, dan dia suka sekali berbicara. Wah, senang sekali berbicara, ya. Tetapi karena dia aktif berbicara, dia tidak aktif kepada tugas atau pekerjaan, sehingga seringkali pekerjaannya ya agak berantakan lah, ya kalau orang kuning, ya. Tetapi komunikasinya lancar ya. Sebaiknya tadi orang merah pekerjaannya lancar ya, tetapi dia punya omongan tuh ya kadang-kadang berkurang pekerjaan yang lebih utama. Tapi kalau dia gabungan itu kuning atau merah kuning ya, kalau dia gabungan itu berarti gabungan dua kekuatan yang dia miliki. Jadi lihat talenta yang ada padanya begitu besar ya. Dan karakteristik orang kuning adalah orang itu dia memiliki potensi kuat dalam perasaan, ya, tindakan dan perkataan. Dia punya perasaannya itu senang sekali untuk menggugah orang lain. Wah, kalau orang kuning ngomong, semua orang itu pada terpesona, begitu ya. Jadi orang kuning itu senang sekali mengajak orang lain, ya. Dan orang kuning itu antusias, komunikatif, ekspresif, persuasif, ya. Nah, saya lihat ini Samuel Purba misalnya ya. Samuel Purba benar-benar adalah orang kuning merah karena benar-benar menjadi orang yang mempengaruhi orang lain ya, berkomunikasi. Jadi bersyukur Bapak Ibu punya anak-anak yang punya warna kuning merah, dan juga saudara bersyukur punya warna yang kuning merah atau merah kuning. Oke, kalau begitu yang hijau bagaimana Pak Hendra? Orang hijau itu adalah orang yang tadi kita sebut orang pasif, tetapi dia punya keunggulan, dia sangat berempati dengan orang lain. Dia senang untuk bisa merangkul orang lain. Dia senang untuk mensupport, mendukung orang lain. Orang ini cepat sekali dan sangat berani untuk menolong, ya. Orang hijau itu suka sekali menolong, ya, orang lain. Orang hijau mempunyai potensi di perasaan dan kemampuannya berpikir. Orang hijau sangat berempati tinggi. Wah, dikasih pekerjaan pelayanan tekun, nggak akan mau pindah dia dari pelayanan itu kalau pelayanannya belum maju. Itu orang hijau. Sabarnya minta ampun. Oh, orang hijau itu orang-orang yang sabar ya. Tadi kayak Gabriela ya, saya rasa nih Gabriela orang sabar ini. Haleluya ya. Karena tadi orang hijau ya. Dan orang hijau adalah orang yang suka menolong, mampu berdiplomasi, mampu untuk bisa merangkul orang-orang lain. Nah, itu dia, orang hijau. Sekarang orang ungu ya. Kemarin ada orang ungu ya, orang ungu seperti kalau tadi saya baca lihat di sini orang ungu ada Priscilla Maria ya, orang ungu. Lalu Albert Sitompul juga hijau ungu ya. Oke, baik. Baik, ada juga orang ungu yang lain ya. Ada Gabriela Komaling ungu hijau, lalu ada Graciel Frederica merah ungu. Oke. Nah, orang ungu adalah orang yang pasif, tetapi dia itu senang mengerjakan secara detail pekerjaan-pekerjaan. Dia itu berpikirnya logis, dia senang
memproses sesuatu dari awal sampai akhir dan maunya sempurna. Aduh, kalau orang ungu dikasih pekerjaan, kasih pelayanan, wah dia maunya didekorasi sebagus mungkin, sebaik mungkin. Dan dia itu cepat bertindak secara detail, ya, secara sempurna. Kalau dikasih proses-proses untuk merangkai bunga atau membuat desain grafis atau mendesain rumah, pokoknya membuat segala sesuatu menjadi baik, kasih ke orang ungu. Orang ungu itu sangat disiplin, teratur orang ungu, ya. Kalau saudara lihat orang-orang yang tekun menekuni pekerjaannya secara detail, ya, itulah orang-orang ungu. Nah, jadi lihat bersama-sama bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita begitu banyak model orang. Warna ungu menggambarkan orang yang punya potensi kuat dalam berpikir. Orang ungu adalah orang yang berpikir logis, ya. Kalau orang kuning, ya, orang kuning banyak ngomong, kadang-kadang pikirannya ya mengambang begitu, ya. Tetapi orang ungu, waduh, orang ungu sangat logis, ya. Orang merah juga, ya, orang merah itu dia itu aktif sekali, ya, bekerja sekali, tetapi kalau tanpa didukung dengan logika, ya, seringkali pekerjaannya juga amburadul. Jadi orang ungu itu sangat sistematis, sangat detail, dan sangat disiplin. Bersyukur kalau saudara memiliki warna ungu di sini. Tapi Pak Hendra, saya lihat kok semuanya punya keunggulan, ya. Ya benar, ya, karena semua orang itu unik dan semua orang sangat berharga di mata Tuhan. Saya dan saudara sangat berharga di mata Tuhan. Tapi Pak Hendra, saya pingin menjadi merah. Saya ini warnanya ungu. Wah, ini, ya, jangan mau jadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Cintailah talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Kalau kamu menjalankan talentamu, nanti talenta orang lain yang tidak dikembangkan akan Tuhan berikan kepadamu. Itu tadi firman Tuhan, ya. Kita pelajari bersama-sama. Jangan mau jadi seperti orang itu, orang kuning, orang merah, jangan. Kalau kamu orang hijau, jadilah orang hijau, ya. Kalau kamu orang merah, jadilah orang merah. Kalau kamu orang ungu, jadilah orang ungu. Kalau kamu orang kuning, jadilah orang kuning, ya. Jangan mau menjadi seperti itu. Tapi Pak Hendra, saya mau seperti papa saya. Nah, kan kamu memang, ya, mewarisi DNA dari papamu, kan? Berarti ada warnanya yang sama, ya silakan, ya. Kalau warnanya sama, silakan. Pak Hendra, saya mau jadi gembala. Wah, bagus dong, begitu, ya. Tapi Pak Hendra, saya nggak mau pingin jadi gembala nih. Bagaimana nih, ya? Nah, kita akan lihat bersama-sama nanti, ya, pekerjaan pelayanan apa yang cocok buat kamu. Oke, saya lanjut, ya. Jadi orang yang merah adalah orang yang dominan. Tujuannya goal. Dia suka langsung berbicara. Dia adalah orang yang senang berkompetisi, maunya menang, aktif bergerak, ya. Lalu orang kuning itu adalah orang yang suka mempengaruhi. Orang yang senang bergaul dengan orang, orangnya spontan, suka berbicara, tidak bisa diam, ya, suka sekali dia memberi. Orang hijau adalah orang yang tetap, yang stabil, orang yang bergantung, yang setia. Wah, kalau saudara memiliki teman atau saudara orang hijau, itu bersyukur, ya. Ini orang yang setia, orang yang baik hati, suka kooperatif, suka bersahabat. Ini orang hijau. Lalu orang ungu, orangnya suka hati-hati, logis, suka menyediakan, terorganisir, diplomatis, suka yang rumit, dan suka mencari solusi. Kalau saudara punya persoalan, kasih orang ungu selesaikan, wah, orang ungu dapat mencari jalan keluarnya. Nah, itu, ya, kelebihan-kelebihan dari orang-orang yang Tuhan ciptakan, ya. Jadi di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang warna merah, orang kuning, dan warna hijau dan ungu. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Orang-orang merah itu adalah orang-orang di dalam Alkitab, itu adalah orang-orang yang pemberani, orang-orang yang membangun gereja, tipe-tipe rasul. Jadi Rasul Paulus yang berani, yang bergerak cepat, membantai orang Kristen, ya, itu tipe rasul. Yang mereka adalah pemimpin. Jadi kalau saudara punya merah, berarti saudara nanti akan dikaruniai Tuhan untuk memimpin perusahaan atau memimpin gereja, memimpin sekolah, ya, menjadi kepala, pemimpin, menjadi business owner, menjadi pengusaha, ya. Itulah orang merah. Kalau saya kuning gimana Pak Hendra? Orang kuning, ya, karena dia doyan ngomong, ya,
itu sangat cocok jadi penginjil, ya. Dan sangat cocok jadi guru, mengajar, jadi selebritis, jadi pembawa acara, jadi entertainer, jadi influencer, ya, jadi pengacara. Itu sangat cocok untuk orang kuning. Kalau orang hijau, apa cocoknya Pak Hendra? Orang hijau itu cocok jadi gembala, ya. Orang-orang yang gembala adalah orang-orang yang hijau, ya. Jadi konselor yang menjadi tim administrasi, tim support, ya, perawat, pegawai, ya, itu adalah orang-orang hijau. Orang ungu itu adalah para nabi, ya, menerima bisikan wahyu dari Tuhan. Wah, itu orang-orang ungu. Jadi kalau saudara ya sangat dekat dengan Tuhan sampai bisa mendengar suara Tuhan, berbicara akrab dengan Tuhan, dapat melihat, merancang hal-hal yang seperti Nabi Nuh begitu, ya. Itulah orang ungu, begitu. Kemudian adalah hakim, notaris, programmer, desainer, dan HRD maupun politik kontrol. Nah, ini untuk tipe-tipe pekerjaan dan pelayanan dari setiap orang. Pak Hendra, kan saya kuning merah. Nah, kalau kamu kuning merah, berarti kamu bisa jadi penginjil dan juga bisa jadi rasul. Berarti saya nggak cocok jadi gembala dong, Pak Hendra, ya. Nah, saudara, ini pertanyaan yang penting. Karena apa? Karena kalau saudara mengetes dalam kehidupan saudara, kan saudara seperti saya bilang tadi, ya, itu mewarisi dari mama, dari papa, ya, dari orang tua, ya. Jadi kalau di mamanya ada hijau, ya, atau ada ungu, berarti di dalam dirimu juga itu ada ungu dan hijau. Jadi gembala juga cocok, ya, tapi nanti orientasimu adalah membuka gereja, melayani Tuhan dan menginjil. Nah, itu, ya. Itu dia. Jadi seperti itu. Untuk orang-orang merah, hijau, kuning, dan ungu. Jadi saya ingin tegaskan kepada saudara-saudara semua pada siang hari ini, kalau saudara menjadi orang, ya, ingin terus dipakai oleh Tuhan, maka latihlah kepemimpinanmu. Orang merah maupun kuning, hijau, dan ungu harus terus mengasah kepemimpinan yang ada. Kemampuan berkomunikasi juga harus dilatih, supaya talentamu itu bisa digunakan, tidak tersimpan dan kemudian dikasih ke orang lain atau saudara sendiri nanti dibuang ke neraka seperti firman Tuhan tadi, ya. Kita harus tingkatkan, komunikasikan, harus dikembangkan. Nah, seperti pertemuan Zoom anak hamba Tuhan hari ini dan seterusnya, itu adalah tempat untuk melatih semua talenta yang Tuhan berikan kepada saudara semua. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan saya berdoa saudara-saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan dapat mengembangkan talentanya masing-masing. Masih panjang firman Tuhan ini, tetapi waktu, ya, yang tidak memungkinkan. Tapi setidaknya sekarang saudara sudah mengerti nih, oh, saya kemarin dites oleh kemarin itu di grup, ternyata saya warnanya hijau kuning. Oh, saya cocok jadi seperti ini, ya. Oh, kira-kira karir saya begini, ya. Oh, pelayanan saya seperti ini. Nah, itu, ya. Dikembangkan. Talenta itu dikembangkan, ya. Talenta itu firman Tuhan tadi katakan dikembangkan, dipakai, digunakan, jangan disimpan, apalagi dikubur di bawah tanah, ya. Nanti talenta itu dikasih ke orang lain, saudara, tidak memiliki apa-apa, dibuang ke dapur api. Hari ini saya berdoa semua orang ternyata diberi talenta, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk dikembangkan dan digunakan bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan, bagi keluarga, dan bagi kehidupanmu sendiri. Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada siang hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami sudah mengerti hari ini ternyata setiap kami Engkau berikan minimal 1 talenta. Dan mulai hari ini kami menyadari bahwa setiap kami punya tujuan masing-masing yang sudah Engkau rancangkan bagi kami. Engkau Tuhan yang luar biasa, sudah memilih kami. Dan hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak hamba Tuhan ini, biarlah mereka menyerah kepada Tuhan, dan termasuk menyerahkan talenta yang Engkau berikan kepada mereka untuk dipakai di jalan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong mereka, memampukan mereka, mengembangkan setiap talenta yang ada. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau ingatlah kepada
anak-anak-Mu ini supaya mereka terus mengembangkan talenta itu dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya persilakan kepada host atau WL, silakan.